Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Gendesuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, Sensubing akhirnya mengetahui bahwa Tanjun adalah gurunya. Dan saat ini Tanjun akhirnya memulai memurnikan pil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian dalam gulungan itu, Tanjun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia menyentuh penghalang dari alam pemurnian jiwa tingkat ke-6. Namun, karena waktu hanya tersisa 13 bulan, dia akhirnya memutuskan setelah kompetisi pil selesai, dia baru akan menerobos. Tentu saja saat ini semua orang di luar dojo tidak tahu bahwa Tanjun telah dipromosikan dari tahap ketiga alam pemurnian jiwa ke tahap kelima alam pemurnian jiwa. Hanya Tang Xingying di atas bulan yang tahu. Setelah mengambil keputusan, Tanjun melemparkan 35 jenis ramuan berumur 1000 tahun ke dalam kuali pil. Sekarang ada ramuan ungu merah setinggi 1 kaki terakhir yang tersisa di depannya. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Saat Tanjun melemparkan rumput embrio jiwa ilahi ke dalam kuali, Lu Yi, tetua keempat, tersenyum melambaikan tangan kanannya. Dan segera dia menarik api kehidupan di bawah kualinya ke dalam tubuhnya. Jubah Taoisnya bergetar, dia berdiri dan berkata, "Kepala, bawahan telah berhasil dalam alkimia." "Baiklah tetua keempat, kamu bisa pergi." Tang Xingying memandang Tanjun dan menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Karena dia yakin dari proses alkimia Lu Yi bahwa pemurnian Lu Yi juga merupakan pil jiwa. Dalam pandangan Tang Xingying, bahkan jika Tanjun dapat memurnikan pil jiwa kelas terbaik, dia akan dihukum mati karena membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Tanjun berhasil menyempurnakannya. Pada saat berikutnya, Lu Yi menyapu gulungan bintang bulan ruang waktu keluar ke platform tinggi dojo. Dia melihat ke atas dan menemukan bahwa dia sekarang dapat melihat dengan jelas proses alkimia dari semua alkemis. "Bajingan kecil, kamu masih ingin bermain dengan tua ini? Pada akhirnya, kamu hanya menemui jalan buntu." Lu Yi memandang Tanjun di bintang dengan jijik. Dalam 2 bulan berikutnya, 37 tetua dan 156 murid lainnya dalam gulungan bintang bulan menyelesaikan alkimia satu demi satu. Dan hanya Tanjun yang tersisa duduk bersila di depan kuali pil menyempurnakan pil. Saat ini persaingan besar telah berakhir. Ada 1 bulan tersisa di gulungan dan waktu di luar hanya 3,5 jam. 3 jam kemudian, dalam penghinaan dan ejekan orang, Tanjun memadamkan api Hongmeng lalu berdiri dengan hormat. "Ketua, murid telah selesai menyempurnakan alkimia. Baiklah, tinggalkan gulungan itu sekarang dan memverifikasinya nanti." Tang Xingying berkata, hatinya telah diputuskan. Pil jiwa yang disempurnakan Tanjun jelas merupakan produk gagal. Dia tidak percaya sama sekali Tanjun mampu menyempurnakan pil jiwa hanya dalam waktu 3 tahun 1 bulan. Bahkan jika pil jiwa tingkat rendah, dia juga tidak akan mempercayainya. Tanjun lalu keluar dengan membawa kualinya, menginjak pedang terbang dan turun dari gulungan ke platform tinggi dojo, lalu meletakkan kuali di depannya. Setelah itu, Tang Xingying melangkah keluar dari gulungan dan ketika dia muncul di platform tinggi, gulungan itu menghilang dalam kehampaan. Setelah Tang Xingying memberi isyarat kepada semua orang diam, dia lalu kembali berkata, "Pertama-tama, mari kita memverifikasi hasil dari para murid. Kita mulai dari 4 murid di bawah tetua kedua." Tang Xingying memandangi ke-4 murid di bawah tetua kedua dan memerintahkannya untuk mengeluarkan pilnya. Kedua pria dan 2 wanita itu berbicara dengan hormat, melambaikan tangan kanan mereka dan tutup 4 kuali pil di depan mereka terbang ke tanah. Segera 12 pil hijau terbang keluar dari kuali pil semua orang. Tang Xingying mengangguk setuju. 48 pil, semuanya adalah pil pemurnian jiwa tingkat tertinggi. Setiap orang mendapat 7.000 poin, total 28.000 poin. Mendengar itu, tetua kedua dan murid-muridnya semuanya tersenyum.
Beberapa saat berikutnya, pemurnian pil oleh 156 murid telah selesai diverifikasi. Pada akhirnya, murid tertutup dari tetua keempat memenangkan hadiah pertama. Murid tertutup dari tetua kelima Chen Shuiyu menduduki peringkat kedua. Dan murid tertutup dari tetua ke-16 mendapatkan peringkat ketiga. Adapun yang terbawah adalah murid dari tetua berjasa, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, dan Xie Ting. Mereka berempat merasa gagal. Pada saat ini, Tang Xingjing mengumumkan lagi. Selanjutnya, para tetua mengadakan kompetisi alkimia yang hebat, kecuali tetua keempat dan Tan Yun. Tetua kedua adalah yang pertama berhasil menyelesaikannya. Jadi, mari kita mulai dengan tetua kedua untuk memverifikasinya. Setelah tetua kedua menjawab, dia menjentikkan lengan jubah kanannya di depan mata semua orang. Segera, 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil di depannya, melayang di udara. Melihat 12 pil ini, Lu Yi terlihat tenang, tetapi melihat para tetua lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Ketua mengumumkan bahwa tetua kedua telah berhasil menyempurnakan pil suci kelas atas, pil jiwa. Tan Xingjing mengumumkannya. Penatua kedua di platform tinggi dojo Han Yun, setelah mendengar suara pemujaan dari para murid, dia mengelus janggutnya dan tersenyum. Menurutnya, selama Lu Yi tidak bisa menyempurnakan pil kelas terbaik, dia akan memenangkan kejuaraan. Dia berdoa dalam hatinya agar Lu Yi tidak memurnikan pil kelas terbaik, karena jika itu terjadi, dia akan kehilangan tambang spiritual kelas atas. Kemudian Tang Xingjing mulai memverifikasi pil tetua ke-6, dan sebagai hasilnya, pil jiwa yang dia sempurnakan hanyalah pil kelas menengah. Setelah itu tetua ke-8, tetua ke-10, tetua ke-20, dan tetua ke-30 semuanya memverifikasi bahwa mereka semua adalah pil jiwa kelas menengah. Saat memverifikasi tetua ke-16, yang disempurnakan ternyata adalah pil jiwa tingkat atas. Dalam beberapa saat berikutnya, kecuali Lu Yi, semua tetua lainnya memverifikasi. Sebanyak 25 tetua memurnikan pil jiwa tingkat atas, dan 12 tetua lainnya memurnikan semua pil jiwa kelas menengah. Di antara 25 tetua, yang pertama menyempurnakan pil jiwa kelas atas adalah tetua kedua Han Yun, tetua ke-16 Wei Yu, tetua ke-12 Lu Ziqian. Ketika ketiganya memikirkan satu sama lain, mata lebih dari 500.000 penonton tertuju pada Tan Yun dan Lu Yi. Semua orang telah menunggu selama sebulan, dan sekarang acara utama akan segera dipentaskan. Pada saat ini di langit, Gongsun Yangjun, kepala dari gerbang suci divisi pil, sedang berdiri di langit puluhan ribu mil di lautan awan, menyaksikan Tan Yun dan Lu Yi di platform tinggi dari dojo melalui indera spiritual. Setengah bulan yang lalu, Han Yong pergi ke gerbang suci divisi pil dan memberitahu Gongsun Yangjun, Lu Yi dan Tan Yun sedang bertaruh. Seorang murid dari gerbang abadi berani tidak menghormati muridku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertindak. Gongsun Yangjun mendengus dingin. Namun, Gongsun Yangjun tidak tahu bahwa di langit di atas kepalanya, Dante Swansong menatapnya dengan seringai. 6 jam yang lalu, Dante Swansong telah tiba di langit di atas dojo ruang dan waktu. Dan melalui percakapan semua orang di dojo, dia mengetahui tentang calon menantu laki-lakinya dan taruhan Lu Yi. Gongsun Yangjun, jika Master Sekte ini menentukan bahwa Anda adalah mata-mata yang telah bercampur dengan sekte saya, Master Sekte ini akan membiarkan semua orang Anda dimakamkan bersama Anda. Dante Swansong kembali menyeringai. Bahkan jika Tan Yun kalah dari Lu Yi hari ini, Master Sekte ini ingin melihat siapa yang berani menyentuh rambut Tan Yun. Sejak saat itu, Dante Swansong sudah berada di lautan awan dengan sejuta kaki di kehampaan di atas kepala Gongsun Yangjun. Tetapi Gongsun Yangjun tidak dapat mendeteksinya, dan cukup untuk melihat bahwa kekuatan Dante Swansong jauh di atas Gongsun Yangjun. Sedangkan di platform tinggi dojo, Tan Xingjing memandang Tan Yun diam-diam menghela nafas dan mengumumkan. Sekarang, kepala ini mengumumkan bahwa kompetisi alkimia antara Tan Yun dan tetua keempat akan diverifikasi mulai dari tetua keempat dulu. Setelah itu penonton terdiam, hanya desingan angin di atas lembah peri. Setelah Lu Yi menjawab, senyuman yang mengendalikan seluruh situasi tergambar dari sudut mulutnya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia mengangkat penutup atas dan 12 pil hitam terbang keluar dari kuali pil melayang di udara.
Di dalam setiap pil ada bayi putih dan berkilau meringkuk. Bayi itu adalah janin pil. Itu adalah pil suci kelas terbaik dan simbol pil terbaik dari tingkat yang lebih tinggi. Ini benar-benar kelas terbaik. Tubuh tetua kedua Han Yun terkejut. Dengan senyuman masam, menurutnya tambang roh kelas atas adalah milik Lu Yi, dan dia hanya mendapatkan tambang roh kelas menengah. Begitu juga dengan tetua ke-6 Wei Yu. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tetua ke-12 Lu Ziqian, tanpa memberitahu wajahnya, dia mengamuk di dalam hatinya melihat tambang roh tingkat rendah yang akan dia dapatkan ternyata gagal. Setelah mengasihani Tan Yun, Tang Xingying melihat dengan sungguh-sungguh dan berkata, ketua ini mengumumkan bahwa tetua keempat telah memurnikan pil kualitas terbaik, yaitu pil jiwa. Dikatakan bahwa selain Chen Shubing, Mu Mengyi, dan Sui Jian, lebih dari 3.800 murid Luo Fan, Yang Chong, dan Liu Yiyi di bawah gerbang Chen Shubing telah menyatakan simpati dan kesedihan mereka untuk Tan Yun. Kecuali ketiga wanita itu, semua orang percaya bahwa Tan Yun telah kalah dan akan dieksekusi selanjutnya. Melihat kembali puluhan ribu murid di bawah sekolah Lu Yi, mereka sangat bersemangat. Lu Yi mendengarkan kegembiraan para murid. Dia memikirkan rasa malu yang dibawa Tan Yun kepadanya sebelumnya, dan tiba-tiba dia memandang Tan Yun. Bocah, jangan mencoba untuk tenang, kamu sudah kalah. Senyum penuh arti muncul di sudut Tan Yun. Ketua keempat, apakah kamu terburu-buru untuk berlutut di depan makam saudaraku Song Hong selama 3 hari? Mendengar ucapan Tan Yun, Lu Yi hanya tersenyum. Kemudian Tang Xingying segera meminta Tan Yun untuk menunjukkan hasil pemurniannya. Tan Yun lalu melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba kekuatan magis membungkus kuali dan jatuh ke tanah. Keluar, teriak Tan Yun, dan segera 12 cahaya hitam tipis terbang keluar dari kuali pil tergantung berturut-turut dalam kehampaan dan berubah menjadi 12 pil hitam. Di dalam setiap pil ada bayi putih dan berkilau meringkuk, tapi itu persis sama dengan yang dibuat oleh Lu Yi. Keduanya adalah pil jiwa kelas terbaik. Melihat pemandangan ini, Chen Shubing di bawah platform tinggi tiba-tiba menjadi cemas. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika dia menyempurnakannya, Lu Yi telah menyelesaikannya lebih dulu. Chen Shubing mengepalkan tinjunya, mengerucutkan bibirnya, air mata mengalir di matanya. Dia tidak tahu cinta seperti apa yang dia rasakan untuk Tan Yun saat ini. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan murid yang merupakan gurunya ini. Bagaimana bisa seperti ini? Mu Mengyi, Sui Jian, kedua wanita itu juga cemas. Sedangkan Dante Xian'er di luar dojo mengerutkan kening. Dia diam-diam berkata, Tan Yun akan mati hari ini karena kesombongannya sendiri. Jika dia memulai memurnikan pil segera setelah dia memasuki gulungan, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Dari sini kita dapat melihat bahwa dia adalah orang yang sombong. Bagaimana aku Dante Xian'er akan tertarik pada orang seperti itu? Ketika para wanita sedang memikirkan satu sama lain di dojo ruang waktu, murid divisi pil dan murid divisi lainnya yang menonton meledak. Teriakan gila dan seruan yang luar biasa terjalin seperti gelombang deras yang melanda dojo ruang dan waktu. Tan Yun sebenarnya adalah seorang alkemis suci. Kapan dunia ini menjadi gila? Pencapaian alkimia seorang murid sebenarnya setara dengan pencapaian tetua kita. Ya, ini benar-benar luar biasa. Dia yang hanya berada di alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Tidak, lihat itu, semuanya. Tan Yun sudah menjadi alam pemurnian jiwa tingkat kelima. Dia benar-benar berhasil memurnikan pil jiwa tingkat tinggi dan juga dipromosikan dari tahap ketiga alam pemurnian jiwa menjadi tahap kelima alam pemurnian jiwa. Luar biasa, sungguh menakjubkan. Tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia, tetap saja dia kalah karena tetua keempat lebih dulu menyempurnakan pil jiwa tingkat tingginya. Saat lebih dari 500.000 murid yang hadir berseru dan berbicara, lebih dari 400 diaken dari divisi pil memandang Tan Yun. Semuanya tercengang dan hati mereka terbalik. Lu Yi, Chen Shuiyue, dan semua tetua di platform tinggi dojo
menghirup udara ketakutan oleh pencapaian alkimia Tan Yun. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun mulai mempelajari alkimia dari rahim ibunya, tidak mungkin mencapai tingkat alkemi suci, terutama Tan Xinjing dan Lu Yi, dua alkemi suci ini. Meskipun Tan Xinjing sekarang terlihat muda karena meminum pil pemberian Tan Yun, tetapi usia sebenarnya adalah 110 tahun. Alasan mengapa dia bisa menjadi alkemis tingkat suci, karena selama belajar alkimia, dia berkultivasi di berbagai senjata sihir ruang dan waktu kelas menengah. Dan Lu Yi, dia sekarang berada di atas 10 besar di usia yang sebenarnya. Butuh 600 tahun baginya untuk dipromosikan menjadi alkemis suci. Bagaimana Tan Xinjing dan Lu Yi tidak terkejut akan hal ini? Pada saat yang sama, Gongsun Yangjun dari Lautan Awan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tan Yun, putra ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Murid seperti itu harus diterima di gerbangku dan akan menjadi murid tertutupku. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menentangku akan binasa. Pada saat ini, Dante Swansong di langit jutaan kaki menatap Gongsun Yangjun, mencibir di dalam hatinya. Mengikutimu, lalu mengkhianati Sete Huangfu bersamamu di masa depan, mimpi yang luar biasa. Sedangkan di platform tinggi dojo, Lu Yi memandang Tan Yun dan tertawa penuh kemenangan. Tan Yun, kamu luar biasa. Tetua ini tidak pernah mengagumi murid manapun, kecuali kamu. Kamu masih sangat muda, tapi kamu telah mencapai tahap alkemis peringkat suci yang benar-benar membuat panik tetua ini. Tapi sayang sekali, kamu telah memurnikan lebih lama dariku dan kamu kalah. Mendengarkan hal ini, Tan Yun hanya tersenyum. Tetua keempat, apa yang kamu banggakan? Aku khawatir kamu tidak tahu. Kamu mulai menyempurnakan alkimia segera setelah kamu memasuki gulungan. Butuh waktu 8 tahun untuk memurnikannya. Dan aku baru mulai memurnikan 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan? Hahaha, siapa yang kamu bodohi? Tawa Lu Yi yang membenci Tan Yun. Kalimat Tan Xinjing selanjutnya mengubah ekspresi Lu Yi secara drastis. Tan Xinjing melirik Tan Yun dengan kagum dan berkata, tetua keempat, apa yang dikatakan Tan Yun memang benar. Dia belum mulai menyempurnakannya selama lebih dari 5 tahun dalam gulungan. Mustahil. Lu Yi menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya dan kemudian menatap Han Yong di antara hadirin. Han Yong menarik nafas dalam-dalam. Apa yang dikatakan ketua itu benar. Mendengar ini, tubuh tua Lu Yi bergetar, menekan keterkejutan di hatinya. Berapa lama waktu yang kamu ambil? Tetua ini tidak peduli. Tetua ini hanya tahu bahwa setelah tetua ini menyelesaikan alkimia, kamu masih belum selesai. Menurut aturan, kamu jelas kalah. Menurut pertaruhan kami, sekarang tetua ini akan membunuhmu. Zhen Shubing, Mu Mengyi, dan Sui Jian menjadi cemas. Tetapi ketika Tan Xinjing, Gongsun Yangjun di Lautan Awan, dan Dante Swansong ingin menghentikannya, adegan berikutnya membuat semua orang bingung dan kemudian ada badai laut. Tan Yun menatap Lu Yi, dia mencibir. Tetua keempat, maaf, kamu tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuh? Hahaha. Tiba-tiba tawa Lu Yi berhenti. Kemudian matanya membelalak. Dan matanya yang keruh menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tan Yun secara ajaib kembali menerbangkan pil jiwa yang luar biasa dari kuali pilnya. Tan Yun memandang Lu Yi yang seluruh tubuhnya bergetar. Di tengah seruan semua orang, sebuah pil ajaib terbang keluar dari kuali pil yang juga merupakan pil jiwa terbaik. Bagaimana ini mungkin? Ketika Tan Xinjing terkejut, tiba-tiba seorang murid di dojo meraung dengan suara serak. Lihat, masih ada lagi. Semua orang melihat sekeliling. Pil jiwa tingkat tertinggi terbang keluar dari kuali pilnya. Teriakan luar biasa lainnya mengguncang pikiran semua orang seperti guntur. Total ada 16 pil jiwa tingkat tertinggi yang dimurnikan oleh Tan Yun.
Dalam pandangan membantu semua orang, pil jiwa tertinggi ke-16 terbang keluar dari kuali pil dan terbang dalam garis lurus dengan 15 pil lainnya tergantung di depan Tan Yun. Semua orang jatuh ke dalam kelesuan singkat. Dalam pengetahuan semua orang, satu kuali pil hanya bisa menghasilkan 12 pil. Bagaimana Tan Yun bisa menyempurnakan 16 pil? Apakah Tan Yun curang? Lu Yi menunjuk ke Tan Yun dengan marah dan meraung. Anda adalah hal yang tercela. Izinkan saya mengatakan, 16 pil jiwa terbaik ini Anda sembunyikan terlebih dahulu dan kemudian berpura-pura memurnikan pil. Begitu ucapan ini keluar, sebagian besar tetua setuju dengan tebakan Lu Yi. Lagi pula, mereka tidak pernah mendengar dan tidak pernah melihat fakta bahwa mereka dapat menghasilkan 16 pil dalam satu tungku. Bahkan Tang Xingying mau tidak mau bertanya-tanya apakah Tan Yun berbuat curang. Di antara para tetua ini, terutama tetua kedua Han Yun, tetua ke-16 Wei Yu yang paling berteriak dan menentang. Saat ini hanya Gongsun Yangjun dan Dante Swansong di langit yang tahu bahwa Tan Yun tidak curang. Alasan mengapa mereka berdua tahu bahwa Tan Yun tidak curang adalah karena mereka telah menyaksikan seluruh proses Tan Yun menghilangkan api Hongmeng dan mendarat di dojo bersama kuali pil. Tan Yun tidak bisa menipu di bawah mata mereka, tetapi mereka juga tidak bisa mengerti bagaimana Tan Yun mencapai 16 pil. Dari sudut pandang Gongsun Yangjun, dia sangat memuji Tan Yun saat ini. Dia sangat senang divisi pil memiliki murid yang mempesona. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia ingin menerima Tan Yun di bawahnya dan menjadikannya murid tertutup. Tentu saja mereka yang mengikutinya akan makmur dan mereka yang menentangnya akan binasa, juga merupakan prinsip Gongsun Yangjun. Saat ini terjadi kekacauan di dojo ruang dan waktu. Semua orang mendengar Lu Yi mengatakan bahwa Tan Yun curang dan mereka setuju dengan hal itu. Dalam menghadapi keraguan tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Shen Subing berkata dengan dingin, "Lu Yi, kamu tidak dapat membuat 16 alkimia. Itu tidak berarti bahwa orang lain tidak dapat melakukannya. Yang lain tidak bisa melakukannya, mungkin saja Tan Yun bisa melakukannya." Setelah itu Lu Yi tertawa marah dan terganggu oleh ejekan Tan Yun. Tetua keempat, mari kita berbicara lagi. Karena Anda percaya bahwa pil ini tidak dibuat oleh saya, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika memang ini dibuat olehku, maka tambang roh bermutu tinggi yang kamu dapatkan akan menjadi milikku. Kemudian kamu berlutut di depanku di depan umum dan membiarkan aku menamparmu 3 kali. Lalu kamu pergi ke kuburan saudara laki-lakiku dan berlutut untuk 3 hari. Mendengar itu, Lu Yi memandang Tan Yun dengan jijik. Mengapa tetua ini tidak berani? Tapi untuk apa tetua ini harus bertaruh lagi denganmu? Itu sangat konyol. Pada saat ini, kata-kata Shen Subing menyebabkan kegemparan di antara penonton. Shen Subing menarik nafas dalam-dalam. Lu Yi, kamu kesal kepadaku karena putramu Lu Wu mati di gerbang dalam, dan kamu melampiaskan amarahku padaku. Kamu menginginkan nyawaku kan? Aku akan memberikanmu kesempatan hari ini. Jika memang 16 pil jiwa bukan dari tangan Tan Yun, aku akan menyerahkan nyawaku padamu. Jadi terimalah tantangan Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun tercengang dan ada arus hangat di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa saat ini Shen Subing akan sangat mempercayainya. Subing, apakah kamu gila? Kenapa kamu begitu gegabah? Tanpa menunggu kata-kata dari Tan Xingying, Lu Yi membuat keputusan tegas. Baiklah, aku setuju. Begitu suara itu keluar, Gongsun Yangjun di langit tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas dia ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tentu saja dia juga bisa mendukung Lu Yi dan mencegah pertaruhan ini. Tetapi ketidakadilan yang jelas seperti itu benar-benar menghancurkan reputasinya. Jadi setelah sedikit ragu, dia masih berdiri di udara. Di platform tinggi dojo, Lu Yi berkata, Tan Yun, tetua ini tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Orang yang akan segera mati. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membuktikannya kepada semua orang. Bagaimana kamu menyempurnakan 16 pil. Tetua kedua dan tetua keenam juga berteriak senada.
"Diam!" Tan Xingying berkata tanpa ragu, dan segera para penonton diam dan suara jarum jatuh terdengar. Tan Xingying memandang Tan Yun dengan harapan. "Tan Yun, katakan padaku apa yang terjadi." Tan Yun membungkuk, menegakkan dadanya, melirik Lu Yi dan berkata dengan lantang, "Dahulu kala ada 4 tingkat alkimia untuk mengklasifikasikan alkemis dari tingkat yang sama. Keempatnya adalah alkimia 12 elemen, alkimia 16 elemen, alkimia 32 elemen, dan alkimia 64 elemen. 12 elemen alkimia mengacu pada satu tungku dari 12 alkimia. 16 elemen mengacu pada satu tungku dari 16 alkimia, dan seterusnya. 64 seri alkimia berarti bahwa satu tungku dapat memurnikan 64 pil. Namun, waktu telah berlalu, dan seiring berlalunya waktu, 16, 32, dan 64 elemen, ketiga elemen alkimia ini secara bertahap dilupakan oleh para alkemis. Tapi ingat, semuanya, melupakan itu tidak buruk, dan ketidaktahuan itu tidak buruk. Hal yang paling menakutkan adalah kamu terlalu buta dan percaya diri, seperti kamu." Tan Yun menunjuk Lu Yi. Lu Yi sangat marah. "Kamu bajingan, itu benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana mungkin hal seperti itu ada? Itu tidak mungkin." Wajah Lu Yi merah dan dia melambaikan telapak tangannya ke celah Tan Yun. Tiba-tiba kekuatan spesial yang keras seperti ember menghancurkan kehampaan, membawa kehampaan ruang hitam besar menuju Tan Yun dengan keras. "Lu Yi, kamu ceroboh!" Tiba-tiba sebuah suara tua jatuh dari langit, disertai embusan tekanan gunung dan kekuatan Lu Yi yang meledak melawan Tan Yun tiba-tiba menghilang. Menghadapi tekanan yang kuat dan terpenjara, Lu Yi tampak panik dan berlutut di platform tinggi. Detik berikutnya, di atas 7 ruang waktu, seorang pria tua berjubah hijau bertubuh pendek berdiri di langit. Dia menatap semua orang. Dengan suara tua, dia menegaskan, "Tan Yun benar. Rupa itu tidak buruk, dan ketidaktahuan itu tidak buruk. Yang paling buruk adalah kepercayaan buta. Dengarkan orang tua ini. Menurut catatan di zaman kuno, memang ada 4 elemen alkimia, tetapi di zaman kuno 64 elemen alkimia telah hilang. Sedangkan 32 elemen juga telah hilang. Pada abad pertengahan, jumlah orang yang mengetahui alkimia 16 elemen tidak lebih dari 5 jari. Sekarang, lelaki tua ini mengira dia tersesat. Tetapi dia tidak menyangka itu muncul di sekte Huang Fu. Dan yang menunjukkannya adalah Tan Yun. Tan Yun itu adalah berkah dari divisi pil dan berkah untuk sekte Huang Fu. Begitu kata-kata ini keluar, lelaki tua berjubah hijau itu menghilang begitu saja di mata para murid yang bingung. Tepat ketika semua murid dan Diaken bingung, Tan Xingying tiba-tiba membungkuk ke langit. "Junior hormat kepada master sekte sebelumnya." Semua tua segera berlutut dengan kegirangan dan berteriak. Pada saat ini, semua murid yang hadir memahami bahwa lelaki tua itu adalah master sekte Huang Fu yang sebelumnya, Dan Taiyu. Ketika Dante Xian'er berpura-pura bersama semua murid berlutut dan berteriak, sebuah suara berkabut masuk ke telinganya. "Xian'er, cucuku yang baik, Tan Yun benar-benar meyakinkan kakek. Jika kamu benar-benar menikah dengannya, itu adalah sebuah anugerah." Dante Xian'er terkejut. Kemudian di langit, Dante Xuanzong juga mengingat suara dari Dan Taiyu. "Zhong-er, identitas Tan Yun ini tidak biasa. 16 elemen alkimia ini sangat tidak bisa dimengerti. Kamu harus berhati-hati bahwa dia adalah mata-mata. Cari tahu identitas dia yang sebenarnya." Pada saat ini, pencapaian alkimia Tan Yun menimbulkan sensasi di antara penonton. Shen Shubing mengatupkan bibirnya dan tertawa, dan murid-murid lain menari kegirangan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.